Organisme bernapas dengan O2 menuju CO2 karena diperlukan untuk oksidasi lemak dan karbohidrat menuju energi. Energi ikan diperlukan untuk yang pertama tuh ada kontraksi otot, sekresi kelenjar, konduksi syaraf, membangun sel baru, dan juga untuk reproduksi. Sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam beberapa insang yang terlindung insang atau operculum. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tertutup atas tulang rawan berwarna putih. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filamen atau luar insang. Filamen ini tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah ya pertukaran gas CO2 dan O2 itu berlangsung. Seperti ini gambarnya dapat kita lihat. Yang kedua itu ada sistem pernapasan pada ikan bertulang rawan. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operculum. Misalnya itu pada ikan hiu. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Yang ketiga ada sistem pernapasan pada ikan paru-paru atau tunnel. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis banyak dikelilingi udara dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumatik. Alat pernapasan ini dia ada dua. Yang pertama itu utama insang, yang kedua ada tambahannya yaitu hidin, abroscan organ, divertikula, kantung udara, gelembung renang, alat pencernaan, kulit, dan kantung kuning. Di sini dapat kita lihat melalui gambar tersebut mekanismenya. Mekanisme ya. Ketika ikan berenang, air mengalir melewati insang dari bagian anterior ke posterior. Darah yang mengalir dalam dasar kapiler insang disesuaikan dari posterior ke anterior, kebalik ya. Darah mengambil O2 dari external water dan menggantikan CO2 saat air mengalir melewati kapiler insang. Kemudian ada insang. Insang ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari luar tubuh dan mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bentuknya itu bermacam-macam tergantung pada jenis ikan. Ikan biasanya butuh lebih banyak oksigen daripada invertebrata. Mereka memiliki lebih banyak daerah insang daripada kebanyakan invertebrata. Bagian-bagian insang. Ini kita lihat gambarnya bagian-bagian insang tersebut. Insang ditemukan pada berbagai hewan hidup. Yang pertama itu ada arthropoda, termasuk beberapa terrestrial, crustacea. Kedua itu ada annelids, ketiga ikan, dan keempat ada amfibi. Variasi insang pada hewan ya. Sini apa kita lihat dari crustacea. Cara masuk oksigen ke dalam tubuh ikan. Saat embrio, oksigen diserap melalui kantong kuning, telur, dan kemudian habis insangnya berfungsi.
ketika dewasa melalui insang masuk ke dalam jaringan secara difusi. Molekul oksigen atau O2 ditangkap melalui hemoglobin dalam sel-sel darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Saat bernafas, filamen insang dalam kantung insang selalu bergerak, yaitu antara 50 sampai 70 kali per detik. Saat berenang cepat, pergerakan dapat mencapai 200 kali per detik. Ada labirin. Labirin ini merupakan ruang sempit yang berliku-liku di sekitar insang. Contohnya pada ikan petik atau betok gurami. Ikan yang mempunyai labirin dapat mengambil oksigen atau O2 langsung dari udara, meskipun tetap memanfaatkan oksigen terlalu saat berada di dalam. Jika ikan berada di luar air, asal insang masih basah dan dapat menghisap O2 langsung dari udara. Yang kedua itu ada arboresken. Arboresken ini merupakan organ di sekitar